Innallaha sittir yuhibbus sittirin. Allah ini paling suka menutupi kejelekan hambanya, ya. Maka Allah juga apa? Mencintai hamba-hambanya suka menutupi hal yang buruk, menampilkan yang baik. Oleh karena itu istri yang mulia suka menyebutkan kebaikan suaminya. Suami yang mulia yang menyebutkan kebaikan istrinya. Bukan berarti dua-duanya tidak punya kesalahan. Tapi dengan menaburkan yang baik, menumbuhkan apa? Dorongan untuk berbuat baik. Kalau istrinya dengar, suaminya puji-puji dia, si istri akan berusaha untuk berbuat apa? Sesuai dengan ucapan suaminya, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau Ustadz mendengar ada orang mau mengadukan perihal dirinya di hadapan umum, harusnya langsung dicegah. Jangan kamu tanyakan ini di sini. Ini nggak boleh buka aib suami. Ini hal yang mungkar, harusnya nggak sudah dicegah, jangan diberikan kesempatan. Nanti kalau dia mau konsultasi, ya empat mata. Tapi juga Ustadz, kalau dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, kalau dia nggak mampu, lebih baik dia juga nggak perlu tahu. Nasihati secara umum. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara kita, dialog di bawah naungan Al-Quran, bersama Ustadz Husain bin Hamid Alatos dan Ustadz Hamzah bin Atos Alatos, ditemani juga bersama co-host kita, Hasan bin Husain Alatas. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai majelis kita, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Kita akan langsung masuk dalam pertanyaan. Bah, kalau Ali melihat fenomena sekarang ini kan banyak pengajian-pengajian kan yang seringkali jamaahnya itu mengkonsultasikan permasalahan pribadinya itu di depan umum. Bukankah jika menyangkut persoalan pribadi seharusnya konsultasi itu dilakukan secara tertutup, Bah? Bagaimana tanggapan Bapak dan Ami Hamzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab sucinya, tepatnya Suratun Nisa ayat 148. Allah menegaskan, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu samii'an 'alima. Allah tidak menyukai seorang yang menampakkan keburukan seseorang baik dengan ucapan kecuali kalau dia teraniaya. Wa kana Allahu samii'an 'alima, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha tahu. Jadi kalau seorang menyaksikan keburukan seseorang, seharusnya ditutupi. Dia berikan nasihat dan ditutup.
Kalau dia menyaksikan seorang berzina, sedangkan saksinya hanya dia, atau saksinya sebanyak 3 orang. Kalau dia mengucapkan dan bercerita bahwa saya melihat si fulan berzina, kalau kita tidak mampu membawa dan menghadirkan 4 orang saksi, yang dihukum bukan yang berzina atau yang dituduh berzina, tapi yang dihukum yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Dikenakan cambukan sebanyak 80 kali. Bahkan seandainya 3 ulama yang dipandang baik berkata bahwa kami menyaksikan si fulan berzina, kesaksiannya masih kurang 1 orang lagi. Kalau mereka tidak mampu menghadirkan 4 saksi, maka mereka masing-masing dikenakan cambukan sebanyak 80 kali cambukan. Kenapa sampai sedemikian ketat? Padahal kemungkinan besar bahwa orang tersebut betul-betul berzina. Karena Allah ingin jaga kehormatan seseorang dan menutupinya dengan sitar maghfirah. Jadi kalau kita menyaksikan seorang melakukan perbuatan yang tidak benar, maka kita seharusnya memberikan nasihat, kemudian tutup mulut dan jangan ceritakan perbuatannya kepada orang lain, dengan harapan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menunjukkan rahmat yang begitu besar dari Allah. Kecuali kalau dirinya teraniaya. Katakan uangnya ya, diambil tanpa dikembalikan, atau dia dianiaya yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan orang tersebut terhadap dirinya. Nah, dia dibolehkan menceritakan, tapi di hadapan yang berwenang, itu hakim. Di hadapan hakim yang berwenang. Kalau seandainya ada orang bertanya kepada kita, bagaimana pendapat kamu dengan fulan? Saya mau kerja sama, bisa nggak saya percaya? Kalau kita tahu itu orang tidak jujur, kita mesti sampaikan sama dia. Kalau dia jujur, kita jelaskan, menurut pengetahuan saya dia jujur, bisa dipercaya. Jadi kalau sudah menyangkut kezaliman atau kemungkinan terjadi kezaliman pada seseorang, kita wajib memberitahukan. Tapi kalau tidak, itu merupakan urusan pribadi, domain pribadi, seharusnya kita tidak bercerita, tapi berikan nasihat sebagaimana yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslim untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ingatkan dia kepada Allah. Kalau Allah membuka rahasianya. Saya berjanji untuk tidak bercerita, tapi saya harapkan kamu bertobat. Jadi dengan tegas Allah mengatakan, La yuhibbullahul jahwa bisu minal qawli illa man dhulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai orang yang suka menampakkan dan menceritakan hal yang buruk, kecuali kalau kezaliman mengenai diri. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau seandainya ada seorang istri dizalimi oleh suaminya, dia boleh mengadukan hal ini pertama kepada orang-orang yang dekat yang bisa apa? Yang bisa memberikan nasihat kepada suaminya atau mengambil haknya dari suaminya. Contohnya orang tua suami, keluarga suami, itu lebih utama daripada kita bercerita kepada orang tua kita. Karena kalau kita bercerita pada orang tua kita, secara tidak langsung membongkar keburukan suami yang bisa membuat dia semakin menjadi-jadi. Tapi kalau kita adukan pada orang tuanya bijak, bisa memberikan nasihat pada anaknya, itu diharapkan bisa terjadi perubahan. Tapi kalau tidak ada keluarga atau orang yang didengar oleh suami, kita dibenarkan mengadukan perilaku suami kepada hakim. Lalu pertanyaannya, bagaimana bila seorang perempuan tampil di medsos atau di majelis ta'lim? Dia bertanya pada seorang ustadz, Ustadz, suami saya berbuat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hal-hal yang berkaitan dengan aib suaminya. Bagaimana kira-kira? Perbuatan dia dapat dibenarkan apa tidak? Dengan sendirinya, perbuatan ini tidak dibenarkan. Perbuatan ini tidak dibenarkan. Karena apa? Karena menyangkut tuduhan kepada suami. Sedangkan suaminya tidak hadir. Bisa saja ini bohong, bisa saja apa? Benar. Oleh karena itu,
Kalau seorang menuduh istrinya berbuat zina tanpa menghadirkan 4 orang saksi, maka dia harus melakukan li'an. Li'an itu dia bersaksi sebanyak 4 kali bahwa saya benar-benar menyaksikan istri saya melakukan perbuatan zina. Sebanyak 4 kali. Yang kelima, saya benar-benar menyaksikan istri saya melakukan perbuatan zina dan saya siap menerima laknat Allah apabila saya berdusta. Walaupun suami sudah melakukan sumpah dan li'an, ya, saling melaknat di sini, tetap tidak serta-merta istri dikenakan hukuman. Karena tidak menghadirkan 4 orang saksi. Tapi istri diberikan kesempatan untuk menjawab melalui juga mula'anah atau li'an. Istrinya bersumpah dengan nama Allah bahwa dia betul-betul tidak melakukan yang dituduhkan suaminya. Dan dia siap untuk menerima murkanya Allah kalau suaminya benar dalam tuduhan. Jadi sebanyak 5 kali ya, dia bersumpah menunjukkan kesaksian. Yang kelima, siap untuk menerima murka Allah kalau suaminya benar pada tuduhannya. Kalau kedua-duanya sudah melakukan mula'anah, ya, maka dengan sendirinya mereka dipisahkan. Urusan mereka ditangguhkan di hadapan Allah nanti. Anak yang dicurigai oleh suaminya tidak dinasabkan pada suami, dinasabkan pada ibu di sini. Karena apa? Karena suami tidak mau mengakui. Tapi kalau seandainya dia mampu menghadirkan 4 orang saksi, jujur, adil, maka istrinya dikenakan hukuman. Jadi kalau istri menuduh suaminya di majelis taklim mengatakan suaminya berselingkuh atau suaminya katakan berbuat yang tidak-tidak, itu bisa merupakan pencemaran nama baik. Kalau dia tidak mampu mengajukan bukti, maka dia dikenakan hukuman. Oleh karena itu ustadz seharusnya tidak menanggapi pertanyaan semacam ini. Karena orang tahu wanita ini berarti tahu juga suaminya siapa dong. Kecuali kalau di radio atau katakan di forecast seperti ini, orang mengirim surat tanpa menyebutkan namanya. Dari seorang penanya, suami saya begini-begini, bagaimana sikap saya Ustaz? Saya nggak tahu istrinya, nggak tahu juga suaminya. Tapi kalau di majelis taklim, seorang perempuan mengajukan pertanyaan dan melontarkan tuduhan pada suami, ini merupakan hal yang berat. Kalau dia tidak mampu menghadirkan saksi, bisa dikenakan cambukan sebanyak 80 kali. Atau melakukan mula'anah. Melakukan mula'anah. Si perempuan bersumpah 4 kali bahwa benar-benar ucapannya benar dan suaminya melakukan perbuatan yang disebutkan oleh suaminya. Katakan dia berselingkuh atau berbuat zina. Dan saya siap menerima laknat Allah kalau seandainya saya berdusta. Lalu suaminya diizinkan membela dirinya. Kecuali kalau dia mengakui kesalahan dia. Kalau dia membela dirinya dengan juga bersumpah sebanyak 4 kali, kemudian yang terakhir siap menerima kemurkaan Allah. Kalau istrinya benar, maka dipisahkan di antara keduanya, ditangguhkan di hari akhir. Jadi kalau kita lihat bagaimana kehormatan itu dijaga. Tidak boleh sembarangan kita melontarkan tuduhan kepada seseorang tanpa ada saksi. Bahkan kalau saksinya 4 orang, 1 nggak jujur, nggak diterima kesaksiannya. Saya pernah 1 kali waktu seorang perempuan cerita kepada saya. Ustadz, saya menyaksikan seorang yang Ustadz kenal. Ternyata dia melakukan perbuatan yang tidak bersama seorang wanita. Gimana Ustadz? Saya laporkan pada istrinya. Saya bilang, kamu mengatakan melihat. Saksinya mana? Kau bisa nggak membawa 4 orang saksi? Kalau enggak, kamu disalahkan. Ditutup. Kemudian kamu berikan nasihat kepada perempuan yang kamu kenal tadi. Supaya dia bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus tahu bahwa manusia ini kan gak luput dari kesalahan. Ustadz bisa melakukan perbuatan yang tidak patut. Oleh karena itu, innallaha sittir yuhibbus sittirin. Allah ini paling suka menutupi kejelekan hambanya. Ya. Maka Allah juga mencintai hamba-hambanya suka menutupi hal yang buruk. Menampilkan yang baik. Oleh karena itu istri yang mulia suka menyebutkan kebaikan suaminya. Suami yang mulia yang menyebutkan kebaikan istrinya. Bukan berarti dua-duanya tidak punya kesalahan.
Tapi dengan menaburkan yang baik, menumbuhkan apa? Dorongan untuk berbuat baik. Kalau istrinya dengar, suaminya puji-puji dia, si istri akan berusaha untuk berbuat apa? Sesuai dengan ucapan suaminya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, sebarkanlah kebaikan dan tutupi hal yang buruk. Kalau Anda teraniaya, silahkan Anda mengadu kepada yang berwenang, dan jangan sembarangan bercerita, bertutur di hadapan orang. Juga diingatkan kepada kaum wanita atau kaum pria. Jangan suka mengumbar rahasia rumah tangga melalui Facebook, Instagram, Twitter. Ini akan mengakibatkan kalau mereka mau rujuk kembali. Setelah kemarahannya padam, percikan-percikannya juga telah hilang. Akhirnya mereka tidak berdaya untuk kembali karena tutur cerita kata-kata yang buruk sudah menyebar ke sana kemari. Dan ini sering terjadi. Jadi haram bagi seorang wanita atau pria membuka rahasia pribadinya melalui Facebook, Instagram, Twitter. Baik benar maupun tidak benar. Kalau benar, sampaikan kepada yang berwenang, selesaikan dengan cara yang islami. Tapi kalau tidak benar, maka dia melakukan pencemaran nama baik yang bisa dikenakan sanksi hukum. Dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitnah ini fitnah yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jaga rahasia pribadi Anda. Kalau ada masalah yang mau diselesaikan, datanglah kepada yang berwenang agar menyelesaikan persoalan kalian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Islam begitu menjaga kehormatan seorang, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu namanya adalah As-Sattar, artinya yang maha menutupi aibnya. Kita semuanya memiliki dosa, memiliki kesalahan. Andai kata Allah buka ini, setiap kita mungkin gak akan berani keluar rumah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi aib kita agar supaya kita tetap hidup normal dan agar supaya kita sadar. Bisa saja nanti Allah bongkar aib kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menutupi aib kita. Dan bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan juga bagaimana Rasulullah ketika Hajjatul Wada juga mengingatkan bahwasanya seorang muslim dengan saudara muslim lainnya haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Artinya gak boleh dia menumpahkan darah saudaranya, melukainya, membunuhnya. Gak boleh dia mengambil harta saudaranya. Dan juga gak boleh dia mencederai kehormatan saudaranya. Seperti itu. Ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita untuk menjaga kehormatan seseorang. Apalagi dalam rumah tangga. Ya. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sebutkan, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka para istri adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Ini menunjukkan bagaimana suami istri seharusnya saling menutupi aib masing-masing. Ya, bukan diumbar atau dipertanyakan, apalagi di media sosial atau di majelis taklim. Ini sudah tidak layak. Nah, kalau Ustadz mendengar ada orang mau mengadukan perihal dirinya di hadapan umum, harusnya langsung dicegah. Jangan kamu tanyakan ini di sini. Ini hal yang mungkar, harusnya enggak sudah dicegah, jangan diberikan kesempatan. Nanti kalau dia mau konsultasi, ya
empat mata. Tapi juga Ustadz, kalau dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, kalau dia nggak mampu, lebih baik dia juga nggak perlu tahu. Nasihati secara umum. Seperti itu. Dan kalau kehidupan suami istri pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bagaimana ketika ada keributan, ketika tahapan-tahapannya sudah dijalankan, ya, dalam surah An-Nisa ayat 34, ya. Wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Setelah ini sudah dilaksanakan, nasihat sudah, ya, dipisah tempat tidur sudah, dipukul secara yang tidak darban ghairu mubarrih, artinya pukulan yang tidak melukai, pukulan isyarat seperti itu, dan juga atau sindiran, ya, pukulan secara sindiran seperti itu. Ini sudah tidak mempan, ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian khawatir terjadi perpecahan di antara keduanya, ambil juru damai dari keluarga laki-laki atau dan juga keluarga perempuan. Ya. Jadi ini diselesaikan awalnya di dalam rumah tangga itu, kemudian panggil keluarga besarnya, yaitu dari keluarga laki-laki dan juga dari keluarga perempuan seperti itu. Nggak diumbar ke umum. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana agar supaya, ya, terjadi, ya, perdamaian di antara keduanya. Allah ingatkan, iyurida yuslaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau benar-benar keduanya ingin melakukan islah, melakukan perbaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan taufik, berikan kemudahan, berikan jalan di antara keduanya. Ya, innallaha kana aliman khabira. Jadi benar-benar sudah diatur dalam Islam, ya, agar supaya jangan saling menjelekkan, saling mencederai kehormatan seseorang, apalagi suami istri, di mana keduanya merupakan libasun lakum, ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mereka adalah bagaikan pakaian buat kalian. Artinya para istri itu menutupi aurat, ya, suaminya, dan begitu juga suaminya harusnya menutupi aurat istrinya seperti itu. Jangan dibuka keluar. Karena salah satu ada hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku ini bakal dimaafkan, ya, kecuali mereka-mereka yang mengumbar, yang mengungkapkan, membeberkan dia punya kesalahannya seperti itu. Sampai Rasulullah katakan, wa inna minal mujaharati ay ya'mal ar-rajulu bil-laili a'malan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alayhi fa yaqulu ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu. Ya, dan termasuk minal mujahara, artinya orang-orang yang membeberkan dia punya kesalahannya, dia umbar kesalahannya. Seorang laki-laki yang melakukan perbuatan dosa di waktu malam. Kemudian ketika pagi-pagi nggak ada yang tahu, Allah sudah tutupi kesalahan dia. Tapi malah dia yang cerita, ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza. Oh, saya semalam begini dan begitu. Diceritain perbuatannya yang padahal orang nggak tahu, diumumkan. Kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang perbuatan buruknya divideokan, disebar melalui media sosial. Wah, ini sulit dimaafkan oleh Allah. Kenapa seperti itu? Karena Allah pemaaf. Iya. Sebab dampak dari perbuatan buruknya itu akan menjadi contoh buat orang lain. Ya. Bisa ditiru oleh orang lain. Nah, inilah yang membuat dia sulit dimaafkan seperti itu, karena, ya, perbuatannya itu diumbar. Seolah-olah dia memberikan contoh kepada orang lain untuk melakukan seperti perbuatannya.
Nah di sini Rasulullah katakan, si orang itu mengatakan, semalam aku melakukan ini dan itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuh. Padahal ketika dia tidur Allah sudah tutupin dia punya aibnya. Wa yusbihu yakshifu satarallahi anhu. Tapi pagi-paginya malah dia sendiri yang buka rahasia yang Allah Subhanahu wa taala udah tutupin. Begitu. Wallahu alam. Hasan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan yang masuk dari sahabat Ummatan Wahidah. Bah, kalau ada seorang tergerak hati untuk membantu saudara kita di Palestina, bah, tapi dia sendiri masih punya banyak hutang, mana dulu bah yang harus diprioritasin? Bayar hutang dulu, apa tetap ngebantu saudara kita di Palestina? Hutang ada dua macam. Satu yang berjalan dalam bentuk cicilan yang kita bayar setiap bulan. Contohnya kepada pihak bank atau pada perorangan atau pada perusahaan. Setiap bulan dia mencicil hutangnya. Baik dipotong dari gajinya atau pendapatannya. Seandainya dia telah apa? Telah memenuhi kewajiban dia. Dia masih banyak memiliki apa? Kelebihan. Dia ingin infakkan bantuan ke Gaza, itu hal yang mulia. Merupakan hal yang mulia. Tapi kalau hutangnya kepada seseorang, katakan sebanyak umpamanya 100 juta. Dia punya uang sebanyak 50 juta. Kebetulan hatinya tergerak untuk membantu saudaranya di Gaza. Padahal dia punya kewajiban membayar hutang yang telah jatuh temponya. Kalau kita tunda, ini perbuatan zalim. Matlul ghani dzulmun. Orang yang kaya kalau menunda kewajiban untuk membayar hutang padahal dia mampu, itu zalim. Nah, kalau dia ingin membantu saudaranya di Gaza, terlebih dahulu bertanya kepada apa? Pemilik piutang. Saya punya uang sekian, saya menyaksikan tragedi yang di Gaza ini luar biasa dahsyatnya. Saya ingin membantu, tapi saya berhutang kepada kamu. Agama memerintahkan saya untuk melunasi hutang terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya kamu siap untuk apa? Untuk ditunda pembayarannya, dan uang ini saya kirimkan ke Gaza, saya siap untuk melakukan. Bagaimana pendapat kamu? Kalau dia izinkan, kita boleh bantu. Kalau tidak diizinkan, kita utamakan membayar hutang. Bahkan warisan pun dibagi setelah wasiat dikeluarkan dan hutang dilunasi. Jadi hutang itu jangan ditunda, karena bisa menjadi hijab antara kita dengan Allah dan bisa menjerumuskan kita ke dalam kezaliman. Tapi kalau pemilik piutang mengatakan kamu boleh utamakan bantuan ke Gaza, nanti bila kamu punya lagi kamu bayar hutang kamu. Berarti kita melakukan sesuatu atas keikhlasan apa? Pemilik piutang. Jadi hutang semacam ini dengan sendirinya lebih utama untuk kita utamakan, kecuali dengan keridhaan pemilik piutang. Tapi kalau hutang berjalan, setiap bulan kita bayar cicilan 10 juta, kita punya pendapatan 40 juta, maka setelah kita laksanakan kewajiban kita boleh dengan kelebihan tersebut berinfak untuk Gaza sesuai dengan apa? Dengan kemampuan kita, setelah kita mencukupi juga kebutuhan keluarga kita. Ini mengingatkan kita bagaimana kita betul-betul wajib untuk melunasi hutang kita dan menjaga pemilik piutang, karena ini yang akan membangun kepercayaan di antara kita. Kalau orang yang memberikan pinjaman melihat yang meminjam jujur, tepat waktu, ya, menjalankan amanat, orang tidak akan berat memberikan pinjaman. Dan kejujuran itu bekal kesuksesan. Di saat dia jujur, orang percaya untuk memberikan investasi. Jadi menepati janji, bersikap jujur, amanat itu merupakan salah satu hal yang ditekankan dalam Al-Quran. Bahkan ini merupakan salah satu sifat orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada Baba dan Ami Hamzah atas penjelasan yang sangat membuka wawasan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi sahabat Ummatan Wahidah yang ingin berkontribusi dalam pengembangan dakwah digital Ummatan Wahidah, bisa langsung transfer ke rekening Ummatan Wahidah di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah dan sebarkan kebaikan ini
kepada sahabat-sahabat yang lain. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.